Halo teman-teman, sekarang tuh kan masih jam 7 pagi ya. Dan jujur aja aku tuh masih ngantuk banget. Terus kalian kan tadi lihat, aku tadi matiin alarm. Aku tadi bangun pakai alarm. Dan biasanya kalau alarm bunyi tuh tangan kita tuh kayak langsung respon buat matiin aja gitu ya, kayak refleks aja gitu buat matiin alarm itu. Dan bahkan kadang mata kita tuh masih merem tapi udah otomatis kayak nyariin HP yang alarmnya bunyi itu. Padahal kan awalnya cuma alarm biasa ya, tapi otak tuh kayak langsung ngerti kalau itu tuh tandanya kita tuh harus bangun gitu. Ternyata proses sederhana kayak gitu tuh berhubungan banget sama psikologi kognitif dan neuroscience kognitif. Nah, pernah nggak sih kalian itu kepikiran sebenarnya gimana sih otak kita itu bisa ngelakuin itu? Ayo, mari kita bahas. Ayo. Halo teman-teman, sebelum kita bahas, perkenalkan dulu ya. Nama aku Aini Nurnastin Almaidah. Aku dari kelas PS 23D. Dan di video ini aku tuh mau mengajak kalian buat ngobrol santai tentang bagaimana yang tadi aku sebutin, bagaimana otak itu dan pikiran manusia itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba bayangin ya, saat alarm tadi bunyi, telinga kita tuh nangkep suara tersebut. Setelah itu, sinyal suara dikirim ke otak dalam bentuk sinyal listrik. Nah, otak mulai memproses informasi itu dan akhirnya tubuh kita tuh memberi respon. Misalnya kayak membuka mata atau mematikan alarm kayak tadi. Kelihatannya simple kan teman-teman? Tapi sebenarnya prosesnya kompleks banget tahu. Dan semua proses itu dipelajari di psikologi kognitif. Psikologi kognitif itu apa sih? Psikologi kognitif itu merupakan cabang psikologi yang mempelajari proses mental manusia seperti berpikir, mengingat, memperhatikan sesuatu, dan mengambil keputusan sampai bagaimana manusia ini tuh memahami informasi dari lingkungan sekitar. Misalnya nih, waktu kita lagi belajar buat ujian, awalnya kan kita kayak baca-baca materi-materi dulu gitu ya. Terus lalu si otak ini mencoba memahami isi dari materi tersebut. Nah, kemudian otak ini tuh menyimpan dalam ingatan. Lalu ketika kita pada saat pelaksanaan ujiannya, otak tuh merecall atau memanggil kembali informasi itu saat kita sedang ujian itu, kita saat ujian berlangsung. Nah, proses-proses kayak gitu tuh termasuk dalam proses psikologi kognitif. Menariknya lagi nih ya teman-teman, dulu sempat ada orang bingung gimana cara mempelajari pikiran manusia. Karena pikiran itu kan nggak bisa dilihat secara mata ya, atau secara langsung gitu. Tapi ada seorang tokoh yang bernama Donders yang mencoba meneliti waktu reaksi manusia itu membuat keputusan. Dan dari situlah mulai muncul pemikiran kalau proses mental itu ternyata bisa dipelajari secara ilmiah. Selain psikologi kognitif, ada juga neuroscience kognitif. Kalau psikologi kognitif tadi kan fokusnya tuh mempelajari proses berpikirnya. Nah, kalau neuroscience kognitif itu lebih fokus melihat apa yang terjadi di otak dan sistem syaraf saat proses itu tuh berlangsung. Dan di dalam otak kita tuh ada banyak miliaran neuron-neuron atau sel syaraf kan ya teman-teman. Nah, neuron-neuron ini tuh tugasnya itu mengirim informasi lewat sinyal listrik dan kimia. Mereka itu saling terhubung dan juga mereka tuh saling bekerja sama supaya kita tuh bisa berpikir
berbicara, bergerak, bahkan mengingat kenangan masa lalu sama mantan. Nggak bercanda guys. Makanya sebenarnya aktivitas yang kelihatannya sederhana itu kayak bangun tidur kayak tadi tuh contohnya, terus ngobrol sama teman-teman, atau sekedar mengingat pada saat kita menaruh kunci motor atau kunci rumah gitu. Nah, semuanya itu tuh melibatkan kerja otak yang sangat luar biasa. Dan yang paling menariknya, setiap bagian otak itu tuh mempunyai fungsi masing-masing teman-teman. Ada yang mengatur penglihatan, pendengaran, terus sentuhan, lalu sampai pengambilan keputusan. Tapi semuanya itu tuh bekerja sama supaya aktivitas kita itu berjalan dengan baik. Jadi dari pembahasan kita kali ini, kita tuh bisa tahu ya teman-teman bahwa otak kita itu sangat-sangat luar biasa. Semua hal yang kita lakukan setiap harinya ya teman-teman, itu tuh ternyata melibatkan proses kognitif dan kinerja sistem syaraf yang sangat kompleks. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari aku tentang psikologi kognitif dan neuroscience kognitif. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Semoga videonya gampang dipahami ya. See you, bye. Terima kasih.